karya yang memang utuh dari Barbie ini seperti apa kira-kira pendalaman konsepnya? Kenapa latar belakang mengambil eksotis bangunan bersejarah? Itu tentunya karena pengalaman pribadi penulis. Berjumpa lagi kita ini di studio lukis Departemen Seni Rupa di channel Asa Studio Art. Kali ini kita bertemu lagi dengan Barbie Howell, ya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Seni Rupa yang telah menyelesaikan 10 karya tugas akhirnya yang dulu 4 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang judul dari eksotis bangunan yang bersejarah di Kota Bengkulu. Sekarang dari cerita yang 4 bulan yang lalu telah diwujudkan dalam bentuk karya seni lukis yang karya ini sudah ada di samping kita ini. Ada 3 buah karya yang memang sangat eksotis, terasa dari cahaya, warna, dan juga objek-objek yang ditampilkan di dalam karya tersebut. Tapi juga dalam hal ini kita mesti mengetahui sedikit dulu bahwa ini menjadi karya yang memang utuh dari Barbie ini seperti apa kira-kira pendalaman konsepnya. Ya, ini yang akan kita ketahui bagaimana Barbie ini bisa mengambil ide atau inspirasi dari eksotis bangunan bersejarah di Kota Bengkulu ini. Nah, ini yang akan kita coba kupas tuntas setajam silet. Nah, dari 3 karya ini nanti akan coba kita bahas satu, tapi di balik pembahasan atau sebelum kita membahas itu kita tentu mengetahui sedikit dulu tentang latar belakang dari bangunan eksotis tersebut. Oke, Barbie Howell yang orang Bengkulu yang kemarin sudah sempro dan sekarang mau melanjutkan ke ujian komprehensif. Ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Oke, Barbie, bagaimana Barbie mendapatkan ide dan inspirasi dari bangunan eksotis ini? Bisa dijelaskan sedikit, dan sebelum menjelaskan lebih baik perkenalan diri dulu sedikit atau banyak dan bahkan lebih detail lebih bagus. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Barbie Howell, mahasiswa Universitas Negeri Padang Angkatan 22 Seni Rupa yang mengambil peminatan lukis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil karya yang saya buat dalam pembuatan tugas karya akhir. Di sini ada 3 karya yang saya bawa, yang mana untuk pertama tentunya kita tahu judul dari karya lukis yang digarap, yaitu judulnya Eksotis Bangunan Bersejarah di Kota Bengkulu dalam karya lukis surrealistik. Nah, lalu kenapa latar belakang mengambil eksotis bangunan bersejarah? Itu tentunya karena pengalaman pribadi penulis. Nah, penulis itu lahir tumbuh di Kota Bengkulu, lalu bangunan ini itu ada di Kota Bengkulu, dia itu tempatnya, dan memang sering penulis lihat di mana kayak benteng, ada juga rumah Soekarno, Tugu Thomas Park. Nah, kalau Masjid Jami ini itu benar-benar nggak asing karena benar-benar tepat di depan sekolah penulis waktu SMP. Jadi bahkan sekolah pun kalau sholat di sana. Untuk Tugu Thomas Park pun juga dekat dengan tempat Barbie sekolah di SD. Jaraknya tuh cuma berapa 50 meter. Nah, jadi memang udah nggak asing. Nah, dari bangunan ini itu jadi inspirasi penulis untuk mengangkatnya menjadi karya lukis, karena ini bangunan ini bukan hanya sekedar bangunan biasa, tapi ini juga bangunan yang penuh dengan banyak sejarah dan juga ada nilai eksotis yang diangkat. Di sini penulis angkat di nilai eksotisnya karena bangunan ini kan peninggalan dari zaman-zaman penjajahan Belanda dan Inggris. Nah, tentu mereka itu ada keeksotisan, ada hal yang unik, jarang. Maksudnya arsitekturnya itu udah berbeda dengan yang sekarang kan, Pak. Nah, itu keunikan yang itu ingin Barbie angkat dan ingin Barbie perkenalkan. Jadi sekalian memperkenalkan bangunannya pun mengangkat bagaimana bentuk arsitektur dari bangunan itu yang unik dan
udah nggak biasa untuk di zaman sekarang tuh. Jadi ada dua juga, ada arsitektur dan nilai sejarahnya yang diangkat gitu, Kak. Lalu di sini membuatnya dalam bentuk lukisan surrealistik. Penulis ambil dalam bentuk surrealistik karena penulis ingin buatnya lebih menarik untuk dilihat. Menurut penulis akan lebih menarik untuk kalau diangkat menjadi surrealistik. Jadi ada mungkin bisa penambahan makna yang bisa disampaikan melalui aliran surrealistiknya. Bentuk surrealistiknya pun bisa dilihat di sini, bangunannya itu udah nggak udah pencampuran dari alam nyata dan mimpi. Gimana kita tahu kalau konsep surrealistik itu kan itu penggabungan dari dunia kenyataan dan alam mimpi ya Pak. Nah jadi di sini ada yang penulis buat seperti dia di atas payung, terus ada juga dia keluar dari bunga rafflesia, ada juga yang keluar dari buku. Nah itu semua diolah sesuai dengan kembali lagi ke judul utamanya, tetap ke eksotis bangunan bersejarah di Kota Bengkulu. Menarik sekali itu. Jadi saya mendapatkan informasi dari Barbie ini bahwa setelah Barbie menyampaikan itu panjang latar belakang dari hasil dari pekerjaan Barbie menciptakan karya yang eksotis ini, saya melihat ada sebuah kenangan tentunya. Karena di dalam kehidupan Barbie sekolah dan kemudian bangunan tersebut berada di depan sekolah itu. Dan ada juga, ini apa tadi namanya? Tugu Thomas juga demikian di dekat dengan rumah Barbie. Jadi ini ada sebuah kenangan yang sudah berlalu di masa-masa kanak-kanaknya. Menjadi pertanyaan, menjadi sebuah bentuk kepekaan itu hadir ketika Barbie sudah dituntut untuk mencari kegelisahan atau masalah yang terjadi di dalam bangunan eksotis ini, sehingga dia menjadi sebuah karya yang dibicarakan. Ini menjadi hal-hal yang sebelumnya di masa kanak-kanak itu hanya melihat bangunan bersejarah ini atau bangunan yang eksotis ini itu aja sebuah keindahan yang dipandang atau kekaguman. Tapi sekarang ini beda, karena ini menjadi sebuah tuntutan, maka akan dikaji lebih dalam dan sehingga dia menjadi sebuah permasalahan atau kegelisahan Barbie terhadap bangunan bersejarah ini yang sudah tidak diabaikan lagi, yang sudah tertinggal, yang sudah tidak dirawat lagi. Dia terabaikan gitu ya, dia sudah terabaikan. Nah ini menjadi PR-nya Barbie, sehingga Barbie menciptakan karya yang eksotis agar masyarakat, mungkin ini saya menangkapnya, mungkin masyarakat bisa peka terhadap itu sehingga dia bisa merawat lebih baik lagi ke depannya, karena ini menjadi sejarah tentunya di dalam kehidupan bermasyarakat di Bengkulu. Ya, karya yang Barbie ciptakan ini saya pengen tahu, dan juga mungkin teman-teman yang ada di sana ya, di luar sana, baik itu di Singapura, Malaysia, Amerika, Thailand dan sebagainya yang mengetahui konten ini. Nah, saya mau tahu ini bagaimana Barbie menciptakan karya ini, diawali dari langkah seperti apa sehingga bisa menyelesaikan karya itu 1 bulan 10 karya. Itu luar biasa loh. Disarinya dari ya ini yang akan kita ini supaya teman-teman yang melihat di video yang kita edarkan nantinya memberikan motivasi yang hebat nantinya, karena bisa 1 bulan menyelesaikan 10 karya. Awalnya tuh pasti pencarian judul dulu kan Pak. Setelah menemukan akhirnya bimbingan dengan dosen pembimbing, lalu diolah lagi judulnya, mendapatkan eksotis. Setelah itu lalu mulai pendalaman untuk latar belakang, untuk kita pahami dulu ini bawa ke karyanya kemana kan, pasti matangkan dulu apa tujuan awalnya ini. Setelah dapat tujuannya, itu kan sudah mulai terbayang berarti gambarnya gimana. Akhirnya mulai menuangkan idenya ke dalam bentuk sketsa. Sketsanya itu di sini kan ada 10 karya. Jadi itu juga sketsanya tuh banyak juga perjalanannya tuh kita bimbingan dulu, lalu pencarian inspirasi dari seniman-seniman yang menjadi acuan juga agar karyanya ini tidak kemana-mana pastinya kan Pak, tetap satu tema dan tetap tercapai tujuannya kan.
setelah penggarapan karya sketsanya selesai, akhirnya mulai dipindahkan ke kanvas. Lalu ukurannya pun juga disesuaikan dengan bagaimana nanti mau dibuat hasilnya. Jadi di sini pilih ukuran 100 kali 120 untuk kanvasnya. Terus setelah itu sketsanya mulai dibuat bagaimana mau dari sketsa dipindahkan ke dalam kanvas tuh dihitung proporsinya. Terus kalau Barbie tuh kalau tuh Barbie ada bantuan juga sih dia pakai Corel Pak. Jadi untuk sketsanya kan di foto terus ditaruh. Jadi ketika disimulasi dengan ukuran 120 itu gimana? Jadi ketika hasilnya dia proporsi karena pastinya untuk karya yang bagus tuh harus proporsi yang baik juga. Nah, terus untuk Barbie menggunakan cat akrilik 5 warna. Jadi untuk warna ini cuma menggunakan 5 warna itu yang digabung maksudnya dicampur-campur untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Nah, untuk membuat karya ini rata-rata itu waktunya tuh 5 hari ya, Pak. Satu karya. Ya, satu karya 5 hari. Jadi biar bisa cepat, pertama Barbie juga lama buatnya, Pak. Ada yang lebih dari seminggu kan, Pak. Akhirnya tapi karena ini harus 10 kan harus cepat. Nah, jadi Barbie ada lihat di TikTok tuh katanya tuh pakai color sketch kata orang tuh bilang Pak. Nah jadi kita warnain dulu semuanya dengan warna-warna apa intinya. Misalnya kan ini bikin bangunan art, bikin dulu yang mana coklat, yang mana abu-abu, yang mana hijau, cat. Nah nanti setelah itu baru detail, mulai naikkan warnanya, diangkat. Yang mana yang warnanya kurang pas, ditambah lagi, tambah lagi. Nah itu lebih cepat dan dibanding kita harus selesaikan satu objek satu, karena ini kan ada waktu yang harus dikejar, kecuali nggak ada waktu yang dikejar boleh gitu. Nah jadi kita color sketch semuanya, baru kita mulai detail dan naikkan warna, akhirnya bisa cepat itu untuk Barbie. Nah ini kan main lama karena Barbie selesainya satu kayu dulu, selesai kayu benar-benar detail baru ke bunga. Itu lama kali Pak. Nah itu akhirnya mulai ke yang pakai color sketch itu, warna inti dulu baru kita detail. Itu sih kalau Barbie Pak. Oke, Ber. Jadi kita memerlukan yang pertama adalah konsistennya ya, Ber ya. Konsisten, kemudian bagaimana teknik atau metode cara dari bekerja kita, yang pastinya kita memiliki tujuan ke situ untuk karya ini selesai. Itu kan tujuannya. Jadi metode kita mau memakai media tambahan seperti Corel yang Baby sampaikan, juga mengepakkan atau mengelompokkan warna demi warna, itu metode yang tentu di situ secara pribadi itu kita miliki ya, dengan serunya, dengan nyamannya, dan dengan hal-hal yang kita kuasai tentunya. Tapi di balik itu kita tentu memiliki tujuan yang sama terhadap metode yang lain yang dilakukan sama orang lain. Tapi metode Barbie itu bagaimana Barbie mengelompokkan warna dan bagaimana menetapkan warna dan bagaimana memberikan sebuah kekuatan kepada objek utamanya. Ya itu yang. Oke Ber, terakhir Ber, bisa diberikan motivasi kepada teman-teman kita yang nonton ini, bagaimana bisa menyelesaikan perkuliahan ini, studi ini dengan baik dan memberikan kesenangan bagi orang tua yang bertanggung jawab untuk menyekolahkan anaknya. Ya bisa diberikan sebuah motivasi, kata-kata motivasi ya Ber ya. Oke, silakan Ber. Motivasinya satu, semangat aja lagi. Yang penting dikerjakan. Kalau dikerjakan selesai Pak. Itu aja lagi, yang penting dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak selesai, kalau dikerjakan selesai. Oke, terima kasih Barbie. Ya, semoga ini menjadi sebuah hal yang berguna bagi teman-teman kita di sana, ya, menjadi spirit ya, supaya kuliah di seni rupa itu tidak hanya menggambar, tapi ada hal-hal yang harus kita analisis secara lebih mendalam untuk kita ungkapkan dan kita pertanggungjawabkan di akhirnya ujian komprehensif. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan sesi yang berbeda, tentunya yang memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang seni tentunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.